Dan yang terakhir Mas Yudi untuk penerimaan Menhub, ini kemarin sebetulnya sudah kami ulang-ulang juga bahwa memang betul kita sudah menemukan 14.000 hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing ya. Tapi kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 yang kita sita, jadi masih ditelusuri 2.000 itu ada di pihak mana. Tetapi tim kemarin dari lapangan sudah hampir meriksa hampir semua lah, bagian besar dari petani-petani yang tergabung di KUD dan membenarkan bahwa itu sudah terkumpul besar 14.000 SGD. Nah kemudian ada peristiwa di luar yang sebelum peristiwa tertangkap tangan terjadi kan ada proses pengembalian begitu. Nah ini yang kita sedang cross check apakah kemudian betul-betul amplop yang dibawa oleh Bupati Kuansing itu 14.000 atau 12.000. Nah ini nanti kita akan update lagi seperti apa. Karena mungkin dalam waktu dekat untuk pemberi itu kita akan lakukan pelimpahan gitu tahap 2. Karena memang beda masa penahanan untuk sisi pemberi. Jadi kita masih ada kemudian pengembangan untuk perkara penerimanya atau Bupati Kuansing sendiri. Nanti kita akan lakukan update juga ketika memang ada pengembangan-pengembangan di proses penyidikan yang berjalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik. Masih ada lagi? Oh kirain sudah nggak ada. Mas Wahyu yang belum. Mbak Satya. Mas Mario. Mas Rian gini-gini enggak? Enggak ya. Mas Wahyu dulu, Mbak Satya. Mas belakang Mas Wahyu. Langsung ke pertanyaan Mas Wahyu ya. Waalaikumsalam. Yes. Ini mau nanya perkembangan kasus di penggeledahan di Bengkulu ya. Di Bengkulu ini kan beberapa kali dilakukan penggeledahan beberapa hari terakhir ini termasuk ke rumah mantan wali kota Bengkulu, lalu juga dinas kesehatan ya kalau nggak salah ya, atau PUPR ya. Perkembangannya seperti apa? Akan nanti juga akan ada tersangka baru dalam kasus pengembangan perkara di Rejang Lebong, dikarenakan sebelumnya kan ditemukan uang kalau nggak salah 4 miliar ya dalam penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan kedua mengenai update untuk Pemalang, hasil penggeledahan-penggeledahan yang lalu seperti apa? Lalu juga apakah ada dokumen ataupun uang tunai yang juga kembali disita oleh KPK dalam kasus Pemalang. Dan yang ketiga, bagaimana dengan kasus CSRBI ini kan mungkin bosan juga kita nanya ya berkali-kali mengenai CSRBI. Apakah karena faktor dari saksi yang tidak datang untuk memberikan keterangannya, beberapa kali saksi mangkir hingga membuat tersangka seperti Satori maupun Heri Gunawan ini tidak ditahan oleh KPK, apakah juga ada jalan keluar oleh KPK untuk memanggil paksa saksi ini agar bisa melakukan penahanan terhadap dua tersangka Heri Gunawan maupun Satori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. 3 perkara ya, pengembangan Rejang Lebong, geledah Pemalang dan juga progres CSRBI. Mbak Satya silakan. Ya Pak Taufik izin mau tanya, balik lagi ke soal Raja Juli. Ini kan udah mulai terang ya soal pemberian amplop, walaupun amplop itu diklaimnya dikembalikan meskipun kurang juga jumlahnya. Nah ini pertanyaannya balik lagi soal ini nggak ada kemauan KPK untuk memanggil Raja Juli gitu, karena kan ada pengurangan pengembalian juga. Bukankah itu lebih baik kalau dikonfirmasi ke Raja Juli gitu? Pertanyaannya itu yang pertama. Terus itu aja dulu deh Pak, makasih. Terima kasih Mbak Satya. Kita beralih ke tengah, ada Mas Mario, silakan. Ya, makasih. Ini saya ingin mengupdate aja ini terkait perkembangan IMIPAS. Ini agak saya melihat dari proses penyidikan ini ada yang agak lari gitu loh, split. Kenapa saya katakan split? Berangkat dari OTT itu kan disebutkan pihak-pihak mana saja yang terjaring OTT. Dari kalau nggak salah itu dari 18 sebagian swastanya itu enggak. Padahal dari 18 yang kena OTT itu jelas bahwa itu ada peran-peran yang signifikan. Contoh di sini ada nama Immanuel Michael yang kita tahu adalah owner PT Klits.
PT Klits, terus ada juga pemilik PT 1688, PT, nah ini PT Visa 4 Bali, nah ini kan agen-agen yang mengurusi para TKI. Bahwa jelas dari awal bahwa kasus IMIPAS ini, imigrasi ini pengembangan dari RPTKA, yang kemudian muncul kasus IMIPAS ini. Dan kenapa KPK tidak menyisir agen-agen dari pembuatan visa, pembuatan paspor gitu loh. Nah ini kan ada nih. Contoh tadi yang saya katakan, Immanuel Michael PT, owner PT Klits. Dari saya tracking nih orang, ini adalah operator langsung dari anak menteri Yatema Lauli. Gitu, kenapa tidak pengembangannya tidak menyisir ke yang begitu gitu, yang jumlahnya di ujungnya tuh triliunan? Kenapa menyisir yang sudah kena gitu loh, di situ aja bekutek-kutek gitu loh, di silminya yang cuma hanya ya Pak mentok berapa puluh M gitu loh. Nah ini yang justru yang luar biasanya ini yang saya temukan itu dari trackingnya ini, bahwa di sini ada kenapa KPK penyidik tidak melakukan penyisiran terhadap agen-agen tadi. Mau di PT 4 Bali kah, PT Klits itu membawahi banyak lagi agen-agen. Dan kita tahu itu dikelola semua oleh Yatema Lauli, anak mantan Menteri Menkumham sebelumnya. Apakah KPK sudah melakukan ini? Ini kalau ditelusuri luar biasa, puluhan triliun ini. Nah ini kan tinggal KPK sudah sampai belum pada pemeriksaan. Kan ini kan orang nih kena OTT loh. Tapi kenapa tidak diperiksa lagi? Saya lihat jadwal tuh nggak ada tuh yang namanya Immanuel Michael itu periksa gitu loh. Dan ini PT Klits ini membawahi sekitar 27 atau 28 agen-agen visa, agen ini. Nah itu pertanyaan saya itu. Terus kemudian kan ini ada kaitan juga dengan keluarga. Di sini ada keterlibatan ayahnya Teddy Budiman atau yang biasa dipanggil Teddy Gondrong yang membawahi sejumlah agen penting di Bali gitu loh. Nah ini kenapa KPK tidak pernah menyisir PT-PT atau agen-agen pembuatan visa itu, dan mereka itu kan semua itu kan melakukan setoran kemudian kepada pejabat imigrasi termasuk kepada Silmi Karim. Kenapa tidak secara paralel itu dilakukan? Itu aja dulu. Nah kemudian mempertegas saja kenapa atau kurang apa kira-kira KPK untuk memanggil dan mengkonfirmasi Menhub Raja Juli. Itu kurangnya apa sih? Sehingga susah benar gitu loh untuk memanggil Raja Juli. Mengkonfirmasi itu tidak masalah. Dulu wakil presiden aja Yusuf Kala dan Budiono itu datang kok dipanggil Bang Senturi. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Mas Mario. Perkara ini pas dan juga Guansi. 3 penanya Pak Adir, Mas Wahyu, Mbak Sarja, dan Mas Mario. Baik, terima kasih Mas Budi. Ini Mas Wahyu sabar ya, katanya tadi nanya terus sampai nggak sabar. Tetap sabar Mas Wahyu. Jadi untuk penggeledahan di Bengkulu, tadi betul ini kan pengembangan dari perkara yang Rejang Lebong ya. Ini juga kami sudah sampaikan berulang kali juga Mas Wahyu, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi. Bahwa ada perkara pengembangan Bupati Rejang Lebong, ada pihak swasta yang belum dikenakan pada saat perkara tertangkap tangan. Gitu. Jadi artinya nanti akan ada pengembangan perkara terhadap Bupati Rejang Lebong lagi untuk perkara yang TWPU-nya, karena dia menerima dari pihak-pihak lain. Nah terhadap swasta yang belum ini tentunya itu juga akan yang dilakukan penyidikan saat ini. Nah dari pengembangan penyidikan untuk pihak pemberi selain yang sudah tertangkap tangan di awal, itu ditemukan hasil-hasil pemeriksaan dokumen. Dari hasil penggeledahan itu ada kegiatan-kegiatan lain yang modusnya serupa, dan ini memang disampaikan secara terbuka oleh pihak swastanya, yang salah satunya kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan penggeledahan di PUPR Kota Bengkulu. Kemudian ada tempat-tempat lain, nanti mungkin disampaikan secara update lokasi-lokasi penggeledahan seperti apa. Termasuk ada temuan yang 4M, itu tentunya kan sudah masuk radar di penyidikan ya, di tim ya, karena tadi surat perintah penyidikan umum tentunya
penyidik leluasa untuk menetapkan pihak-pihak lain yang masih dalam konteks di penyidikan umum tadi. Ketika misalkan satu ini ada penyidikan pihak swasta yang memberikan ke Bupati Rejang Lebong, nah pihak swasta ini ketika di proses yang sedang berjalan ini memberikan ke siapa lagi yang sama gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk pihak-pihak lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dari tahun yang sebelum kejadian itu mundur ke 5 tahun di periode belakang ya. Nanti tolong diingatkan Mas Jubir terkait redaksi surat perintah penyidikannya. Karena kan sebetulnya sudah pemeriksaan kan sudah berjalan nih. Artinya teman-teman bukan hal yang rahasia lagi untuk dilihat surat perintah penyidikan ya. Karena ada pemeriksaan, ada surat perintah penggeledahan juga yang sudah dipegang pihak-pihak luar. Tentunya nanti akan disampaikan lokus dan tempusnya seperti apa. Tapi itu mundur dari kegiatan tertangkap tangan yang terjadi berarti di 2026 ke belakang gitu Mas Rio ya. Nah, untuk yang Pemalang update-nya seperti apa? Hasil sementara untuk kegiatan penggeledahan masih terus berjalan di lokasi-lokasi yang berbeda yang diduga ada tempat disembunyikan barang bukti yang saat ini dilakukan oleh tim. Salah satunya yang kami bisa sampaikan bahwa ada temuan dokumen di tersangka orang tua DIS, itu ada dokumen-dokumen pengurusan perkara selain yang Pemalang. Jadi ada, mungkin kita bisa sebut masih di Jawa Tengah gitu ya, karena nanti ini masih didalamin seperti apa. Khawatirnya nanti sudah ada kegiatan-kegiatan penyelidikan yang masih berlangsung, kemudian dianggap ini bocor lagi gitu. Padahal ini untuk mengkonfirmasi saja bahwa betul sudah ada update di proses yang berjalan. Kemudian untuk berikutnya perkara CSRBI ini memang menjadi masih tunggakan kita KPK, tapi tadi kami sampaikan Mas Wahyu ini menjadi bentuk tanggung jawab kami untuk menyelesaikan tahun ini. Dan tadi sabar Mas Wahyu, kita akan tetap laksanakan karena ini perlu diketahui teman-teman, untuk perkara CSRBI ada pengenaan pasar berlapis terkait dengan TPPU juga. Tadi saya sampaikan bahwa TPPU ini tidak gampang karena untuk menghubungkan benang merah dari aset yang ditemukan oleh penyidik. Coba teman-teman bisa bayangkan temuannya itu atas nama orang lain gitu, yang ketika dilihat secara mata kasar gitu, itu tidak ada hubungannya dengan dua tersangka ini. Nah ini yang kemudian oleh tim penyidik membutuhkan waktu karena harus dari asal perolehannya, kemudian kita meminta dokumen warkah misalkan di BPN itu kemudian ditelusuri yang ada pihak-pihak di wakah itu. Nah ini yang kemudian agak lama, tapi kami bisa pastikan bahwa ini akan kami selesaikan dan itu komitmen kami untuk perkara-perkara tunggakan untuk kita selesaikan. Jadi sabar, mari kita tunggu saja perkembangannya. Ke Mbak Tasya, ini masih sama dengan tadi yang kedua dari Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.